Shalom buat saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali dalam firman menyapa. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang selalu setia dan memberikan kehidupan buat kami. Engkau memberikan kehidupan yang baru saat ini. Tetapi biarlah Tuhan, kami ingin memakai hidup yang Kau berikan, tapi terlebih kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan untuk hari ini saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, suka dan duka itulah yang selalu berganti dalam kehidupan kita. Bisa saja hari ini kita berduka, tetapi bisa saja besok kita bersuka cita. Lalu kita ambil kesimpulan memang itulah kehidupan. Suka dan duka itu selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, itu menjadi suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyikapi duka? Bagaimana kita menyikapi suka? Tentunya dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sering mengeluh ketika duka cita datang. Tapi kita sering bangga ketika sukacita datang. Maka bisa kita simpulkan bahwa kita berduka ketika pergumulan datang. Dan kita berbahagia ketika sukacita datang. Maka dalam iman kita, dalam firman Tuhan kita mau disapa. Tentunya suka dan duka yang datang kepada kita mau dipertanyakan, posisi Allah di mana? Posisi Tuhan itu di mana? Atau kita membuat kehadiran Tuhan itu di mana? Saudara-saudaraku, terkadang kita sering hanya di dalam penderitaan atau hanya di dalam masalah kita mengeluh. Lalu kita memanggil nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saya. Ya Tuhan, bantulah saya keluar dari masalah ini. Tetapi mau dipertanyakan sekarang, bagaimana dengan sukacita yang datang kepada kita? Apakah kita mengadu juga? Apakah kita bermohon kepada Tuhan? Atau apakah kita menyampaikan itu kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini, itu 2 Petrus 3 ayat 16 dikatakan bahwa sebagai orang Kristen, keegoisan dalam diri kita harus buang. Keegoisan yang ada di dalam diri kita, yang hanya menuntut ketika permasalahan datang. Tetapi ketika sukacita itu datang, kita melupakan Tuhan. Dalam firman Tuhan mau dikatakan bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus memaknai bahwa kasih karunia yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kasih karunia itu kita semakin mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita akan semakin mengenal bagaimana peranan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan pada saat ini kita tidak dituntut lagi hanya dalam persoalan kita mengeluh kepada Tuhan. Kita tidak dituntut lagi hanya ketika ada persoalan, ada masalah, kemudian kita berseru kepada Tuhan. Tetapi kita mau mengenal Tuhan, Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dialah yang memelihara dan mementingkan, yang memikirkan kehidupan kita. Tentunya mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua kita mau melihat di dalam firman Tuhan bahwa
Hanya Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Hanya Tuhan yang mampu mengatur segala kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi keberhasilan dalam kehidupan kita ini, jangan kita anggap itu semata-mata oleh karena usaha dan perbuatan kita. Jangan kita anggap itu hanya oleh karena tenaga dan kepintaran kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, semata-mata itu adalah membuktikan dan memberikan dan oleh karena kemuliaan Allah Bapa. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kebahagiaan itu datang dalam hidup kita, mari kita kembalikan kemuliaan Allah Bapa. Dan Allah lah yang bertindak, Allah yang membuat suatu keputusan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya memuji dan menyanjung nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita, kita tidak mampu memberikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa suka dan duka itu yang selalu berganti. Maka yang terjadi dalam kehidupan manusia sering sekali, ketika duka terjadi, ketika penderitaan terjadi, ketika masalah terjadi, apa tindakan kita kepada Tuhan? Kita hanya bersungut-sungut. Kita hanya menuntut, di mana Engkau Tuhan? Kita hanya menuntut Tuhan. Kenapa Engkau memperhatikan saya? Sehingga apa yang terjadi? Dari mulut kita hanya kata-kata sungut-sungut, menyalahkan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana tindakan Yesus? Yang kedua, ketika sukacita datang kepada kita, lalu kita hanya membanggakan diri sendiri. Oh, inilah kemampuan saya. Oh, inilah perbuatan saya. Inilah apa yang sudah saya mampu lakukan. Oleh karena itu semata-mata bahwa keberhasilan yang kita raih adalah karena usaha dan tenaga kita. Sehingga peranan Yesus, tindakan Yesus kita lupakan semata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan kita mau disarankan dan kita mau diajak untuk mengenal Allah itu Allah yang setia. Allah itu Allah yang baik. Maka ketika ada yang terjadi dalam hidup kita, ketika penderitaan terjadi dalam hidup kita, ketika masalah terjadi dalam hidup kita, satu tugas yang penting, serahkan segala sesuatunya. Dan kenal, dan kita semakin mengenal bagaimana kasih karunia Allah yang selalu mendampingi, yang selalu menyertai kita. Sehingga kita akan semakin mengenal Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Kita lepas dari dosa-dosa kita oleh karena kematiannya. Tetapi dalam kehidupan kita juga kita harus mengenal bahwa Yesus itu keselamatan. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita ketika kita mau berseru kepadanya. Yang kedua, ketika sukacita datang kepada kita, ya kita jangan egois. Jangan hanya mengakui kelebihan kita. Tetapi apapun yang kita alami, sukacita yang kita alami, keberhasilan yang kita alami adalah bersumber dan persetujuan Tuhan. Sehingga apa yang harus kita perbuat, kembalikan kemuliaan Allah Bapa itu. Biarlah dalam segala aktivitas kita, dalam segala apa yang sudah kita lakukan, biarlah Tuhan yang mulia. Dan biarlah puji-pujian dan syukur kita hanya kepada nama Tuhan. Maka jangan memuji diri. Jangan hanya menyanjung diri sendiri. Maka dalam mengenal Allah, hilangkan keegoisan dalam hidup kita. Suka dan duka adalah atas pengetahuannya. Maka ketika duka itu terjadi, jangan menjadi kita down. Jangan menjadi kita stres. Jangan kita putus asa. Dan sebaliknya ketika itu sukacita datang kepada kita, hati-hati, jangan menjadi sombong, tinggi hati. Tapi semuanya itu sepengetahuan dan bersumber dari Allah sendiri. Maka apapun yang terjadi, serahkanlah segala sesuatunya. Bahwa dialah yang mempunyai kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal
bagaimana Engkau bertindak dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan terlena dengan apa yang terjadi dan apa yang sudah kami hadapi. Baik suka baik duka Tuhan. Jangan kami hanya menekankan apa yang sudah kami miliki. Ketika duka cita terjadi, ketika persoalan terjadi, pergumulan, jangan izinkan kami Tuhan putus asa. Tetapi kuatkan kami Tuhan dan Engkau bantu kami. Sehingga kami merasakan Tuhan, Engkau adalah keselamatan kami. Dan ketika sukacita datang kepada kami Tuhan, izinkan kami mengenal betapa luar biasanya karyamu dalam kehidupan kami. Sehingga kami ingin mengembalikan kemuliaan-Mu, bahwa semuanya tidak karena pikiran dan kemampuan kami, tapi semata-mata oleh karena kemuliaan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan menyertai kami. Amin.